Jadi Indonesia itu membangun sarana kesehatan untuk teroris Hamas sebenarnya. Teroris. Begitu. Bukan rumah sakit untuk membantu orang yang sakit jadi sembuh, enggak. Di bawah rumah sakit ini adalah markas besarnya Hamas. Salah satunya markas besar Hamas. Itu yang kejadian. Makanya sekarang Israel sudah membuka kartunya Indonesia di mata dunia. Nyahok loh. Mampus deh, malu deh, disekap habis. Aduh, disekap. Aku Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat malam teman-teman yang ada di USA. Saya ditemani dengan beberapa teman di bawah. Nanti saya akan tampilkan. Nah, sekarang seharusnya ini acara semalam ya, tapi karena sang penggugat sedang sibuk gebuk-gebukin maling di TikTok, ya mau nggak mau saya menunda acara ini sampai hari ini. Ya, kita sudah melihat seputaran berita mengenai Israel, mengenai berita rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina itu dirudal oleh Israel. Wah, kemanusiaan ini karena rumah sakit dirudal oleh Israel, kita harus ikut-ikutan bela Palestina, bela Palestina. Sebenarnya Palestina nanti nggak perlu dibela. Palestina nggak ngapa-ngapain. Yang kalian bela itu sebenarnya Hamas. Ya. Karena banyak juga warga Israel yang ada di Palestina. Teman-teman kalian sudah banyak dikibulin. Sekarang kita sedang membahas masalah rumah sakit Indonesia yang katanya dibom oleh Israel. Ya, katanya Israel itu tidak berperi kemanusiaan ngebom rumah sakit. Sebenarnya Israel itu tidak akan melakukan sesuatu yang begitu ekstrim tanpa alasan. Ya. Sekarang kita akan lihat ini kan sudah terbongkar sebenarnya. Semua media sudah menyiarkan. Tetapi ada satu hal media massa Indonesia menolak menyiarkan. Ya, kita akan tampilkan bagaimana video Israel ya membongkar hal ini. Bentar. Ini sudah banyak di link-link YouTube, nanti saya kasih link-link YouTube-nya juga, tapi kali ini saya akan menampilkan video file yang sudah saya download. Itulah Rumah Sakit Indonesia. Nah, ini dia. Hamas uses Shifa Hospital to shield its terror complex, and Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release Oke. Saya akan bantu terjemahkan pelan-pelan. Bentar teman-teman. Ini saya mesti ngilangin ini dulu biar nggak keganggu. Ya. Oke. released evidence of Hamas. IDF official ya merilis bukti penggunaan rumah sakit oleh Hamas, Shifa oleh Hamas. Hamas use of Shifa Hospital. Ini Shifa Hospital yang katanya adalah rumah sakit Indonesia, ya. To shield its terror complex, and Hamas uses the Qatari hospital for. Nah, Hamas menggunakan rumah sakit ini, ya, untuk terorisme. Jadi untuk sebagai basis terorisme. Mungkin tidak di rumah sakitnya itu, tidak di gedung rumah sakitnya itu. Nanti kita akan lihat bagaimana Hamas menggunakan rumah sakit itu sebagai tameng, sebagai shield, sebagai human shield.
terror as well. Today we will Nah, hari ini kalau nggak salah beberapa hari lalu ya, ini kayaknya kemarinan ya, IDF ini nggak main-main ya. Kalau mereka merilis sesuatu, membuat pernyataan sesuatu, mereka ada bukti. Dan mereka ada bukti yang kuat, bukan hanya hoax. Nah, kalau di Indonesia itu sukanya hoax-hoax. Makanya yang dianut pun kepercayaan hoax. Kepercayaan yang nggak genah, dari mana asalnya, dari mana historinya kagak ada. Ya. Ini orang Indonesia ini sudah kepenuhan agama. Makanya bantet, otaknya jadi batu. Ini yang terjadi kalau otak sudah jadi batu. Hari ini kami juga akan merilis bukti also release evidence that the Indonesian bahwa rumah sakit Indonesia sedang digunakan. Ingatlah ya, bahwa rumah sakit Indonesia ini sedang hospital digunakan is being used by Hamas oleh Hamas untuk menyembunyikan komando bawah tanahnya. Rumah sakit tetap berfungsi sebagai rumah sakit, tapi rumah sakit ini dipakai sebagai komando oleh Hamas, komando bawah tanah. Nanti akan dijelaskan oleh Mr. IDF ini bagaimana kerjanya. Ya, sekali lagi, orang-orang IDF ini kalau memberikan sesuatu itu bukan hoax. Mereka memiliki bukti-bukti yang kuat, memiliki evidence, memiliki fakta yang tidak bisa dihapus dan tidak bisa dibohongi. Dan evidence itu ada pada mereka. Dan ini yang akan mereka gunakan dan mereka akan bawa ke PBB sebagai bukti bahwa rumah sakit Indonesia ini dipakai oleh Hamas sebagai basis terorisme. Digunakan sebagai komando bawah tanah. Lihat ya. to hide the underground command and control center Untuk menyembunyikan komando bawah tanah ini. Jadi underground ini dipakai oleh mereka untuk menyembunyikan strategi mereka. Kalau di luar kelihatannya, oh ya rumah sakit biasa. Tetapi ada bagian dari rumah sakit itu, ya pasti ada menembus ke bawah tanah. Istilahnya seperti apa ya, tangga ke bawah tanah. Ada tunnelsnya. Terowongan ya, kalau Indonesia bilangnya terowongan. Ada tunnelsnya gitu loh. Ya, ini adalah rumah sakit Indonesia. Sangat memalukan. Saya sebagai mantan warga negara Indonesia itu sangat malu. Malu sekali. Ini kebetulan Tante Nyonya ini masih orang Indonesia. Warga negaranya masih warga negara Indonesia. Bagaimana Tante Nyonya menghadapi hal ini ketika Tante Nyonya bertemu dengan tamu-tamu Tante Nyonya yang dari luar negeri ini, bagaimana ini? Karena saya tahu Tante Nyonya itu sering banget ke Amerika. Cuma sayangnya kita belum ketemu. Gimana Tante Nyonya menghadapi hal ini? Malu. Malu. Indonesia itu udah nggak ada bedanya sama Afghanistan atau negara-negara gagal lainnya. Malu. Ya. Saya juga ditemani juga dengan nenek gombreng satu ini, ya, yang sudah jadi mantan warga negara Indonesia. Bagaimana tanggapan sampean, tanggapan jeng nenek gombreng ini ya, ketika Anda ketemu sama teman-teman yang orang bule, lah, kamu orang Indonesia, ternyata orang Indonesia pakai rumah sakit Indonesia buat teror itu gimana? Bagaimana perasaan Anda? Aduh, terus terang ya, biar gimana saya bukan mantan. Lahir di sana, mungkin kewarganegaraan mantan. Nah, kewarganegaraan maksud saya, mantan warga negara Indonesia, saya bilang begitu. Oh, begitu toh. Iya. Iya. Saya tuh kadang kalau orang nanya,
kamu dari mana? Saya bingung jawabnya. Kesana kesini nggak diaku. Kurang hitam lah, terlalu putih lah, tampang kamu nggak inilah, tampang kamu nggak itulah. Pas itu saya bilang Indonesia juga nggak diaku. Kalau dibilang Indonesia, mereka Nah, bilang, bagaimana Anda menghadapi nih setelah kejadian bahwa rumah sakit Indonesia itu dipakai sebagai pusat komando terorisme Hamas? aduh malu, red-handed rasanya. Ketangkap Malu. basah. Udah gitu malu-maluin masih juga kan ya, itu menyangkal lagi udah jelas-jelas. Nanti kita akan kasih video penyangkalan mereka ya. Penyangkalan ini nih, penyangkalan pemerintah Indonesia ini, orang-orang yang merasa berkepentingan dengan rumah sakit Indonesia ini, nanti kita akan kasih lihat videonya. Nah, sekarang kita akan teruskan dulu. Jadi Anda yang ada di Indonesia, Anda bisa melihat bagaimana perasaan kita yang dulunya adalah, yang sekarang adalah mantan warga negara Indonesia. Kami tetap dicap sebagai, oh, Lindsay Dewi Bulan dari Indonesia. Oh, Nenek Gombreng dari Indonesia. Oh, Tante Nyonya ini orang Indonesia. Karena yang kita hadapi setiap hari ini bule-bule. Bukan Pak Le ya. Beda. This is an Indonesian hospital. This picture. Oke, ini adalah rumah sakit Indonesia. Ini gambar ini diambil pada tahun 2023 baru. Anda dapat melihat struktur rumah sakitnya. Nah, kita akan foto yang ada di Indonesia ya, video yang ada dari Indonesia, bagaimana mereka menyangkal apa yang sudah ditemukan oleh IDF. Mereka masih menyangkal. Berani-beraninya barang bukti sudah ada, tape recordernya sudah ada, sudah direkam percakapan antara rumah sakit dan juga Hamas, sudah ada rekamannya, masih berani juga menyangkal. Sudah ketahuan maling, masih nggak mau ngaku. Barang bukti sudah ada, masih kagak mau ngaku. Dasar umat copet. Was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides. Oke, lihat di selatan ya, roundabout. Ini yang puter-puter Jakarta. Oh, bukan puter-puter Jakarta Ancol Monas ya. Ini yang muter nih ya, yang lingkaran kecil ini ya. Tentang kedua sisi jalan rumah sakit. Jadi, kalau Anda lihat yang sebelah kiri, susah juga ya kalau kalian tidak bisa ngelihat, mau saya muter-muter ya. Lanjutan dulu deh. Of the road. The hospital is located in northern Gaza. Oke, lokasi rumah sakit ini ada di bagian utara Gaza. Between Jabalia and Bet Hanun. Antara Jebali dan Bet Hanum. Ini pembangunan rumah sakitnya. The construction hospital was funded by. Oke. Rumah sakit ini didanai, pembangunan rumah sakit ini didanai oleh beberapa lembaga masyarakat. LSM itu apa? Swadaya masyarakat dari Indonesia. Yang terutama yang membiayai adalah Charlie Chaplin Indonesia. Ini mungkin Tante Nyunya bisa menjelaskan mengenai Charlie Chaplin Indonesia ini. Bagaimana dia ngotot yang membiayai rumah sakit ini dan dia merasa yang paling dirugikan, makanya dia yang menghasut, bahkan menghasut PGI untuk ikut-ikutan menghujat Israel. Silakan Tante Nyonya. Ya, secara bukti memang tidak ada ya, karena nggak mungkin maling itu akan ngaku ya. Tapi dari gejala-gejalanya, kalau kita lihat secara jangka panjang, itu memang indikasi bahwa dia itu ingin membawa ideologi lain ke Indonesia, itu udah jelas banget, udah kelihatan kok ya. Kebencian rasisme dari dia itu sangat tinggi, kita semua tahu kok, nggak usah pakai ngeles lagi. Bahkan sejak jadi dari mahasiswa sudah mimpin demo anti Cina di Makassar ya, itu semua ada di berita, semua merupakan jejak digital tuh banyak begitu loh. Ya, keputusan-keputusan dia ini memang
Justru malah aneh kalau dianggap sebagai seorang negarawan. Itu sangat aneh, ya. Nah, Benar. terus kalau kita bilang mengenai kenapa kok kita mudah dibohongi, ya karena memang ini adalah akibat dari pembiaran, ya, pembiaran dari kelompok-kelompok yang intoleran dan radikal itu dibiarkan tumbuh. Contohnya HTI. HTI memang secara organisasi dibubarkan, tapi orangnya berkeliaran. Dia akan bikin organisasi baru yang nggak perlu daftar, malah nggak kelihatan apa-apa. Harusnya kayak HTI yang ingin merubah dasar Pancasila ini, merubah Pancasila atau secara halusnya namanya berontak, makar, itu harus seperti di PKI kan. Suka nggak Ya. suka, demi 270 atau 280 juta penduduk Indonesia. Jangan gara-gara 1-2 orang, kita jadi ketakutan dengan masakan hamburger, apa-apa HAM. Itu namanya Iya. HAM itu bukan berarti semua orang diokekan, tidak. Kita demokrasi itu berarti kita punya satu kebebasan tetapi juga punya satu tanggung jawab. Nah, di sini orang-orang tidak mau bertanggung jawab. Ngomong seenak jidat, tapi nggak berani bertanggung jawab atas yang diomongin. Jadi makanya kebanyakan omong kosong. Nah, makanya kemarin waktu demo-demo itu, bela Palestina, coba perhatikan baik-baik pidato-pidato para petinggi itu. Mereka mengutuki bahkan berdoa supaya Israel tuh kena azab. Saya nggak tahu mereka begitu bodohnya atau mereka tidak diberi informasi yang cukup. Tapi ya masa nggak bisa sih cari informasi sendiri? Nonton YouTube kek, nonton TikTok kek, dengerin siaran luar negeri kek, jangan dengerin TV One melulu. Itu mah sampah. Kayaknya mereka punya kepentingan politik. Iya, kepentingan politik merebut hati umat Islam. Jadi seakan-akan bela Palestina. Nah, umat Islamnya udah dibego-begoin sama ustadz-ustadznya ini. Kayak model Bakhtiar Nasir segala macam. Mereka itu tidak ada kemanusiaan, nggak ada. Seperti Hamas bilang dalam pidatonya itu, pimpinannya. Kita nggak peduli dengan masyarakat sipil. Itu urusan UN, urusan PBB, urusan Israel. Kita pentingnya kita dapat duit beli senjata. Udah. Itu ada videonya kok. Pimpinan diwawancara itu. Saya baru kemarin. Nanti kita akan tampilkan ya, videonya ada di grup kita kalau nggak salah ya, Pak Ya. Tante Nyonya ya. Ya. Iya. Videonya ada di grup, nanti kita akan tampilkan semua video-videonya. Jadi ini di sini saya mewakili WAFM dan juga mewakili sang penggugat, ingin membuka mata saudara-saudara yang selama ini ditipu oleh yang namanya agama, ditipu ustadz-ustadz, ditipu petinggi-petinggi hanya untuk mendapatkan suara Anda. Karena mudah sekali menjual sebuah agama ini untuk kepentingan politik. Sangat gampang. Iya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi rumah sakit ini didanai oleh beberapa LSM dari Indonesia. Dari mana beliau ini mengerti? Pasti tahu, cari tahu. Pinjam Kalau tangan, Bu. Anda orangnya cerdas, iya, Kak IDF ini cari tahu. IDF dia udah ini tahu, cuman asal ngomong aja. Belum ngomong sesungguhnya LSM tuh di belakangnya siapa. Benar. Itu. Ya. Masih dijaga. Ya. Makanya saya setuju sekali kalau Indonesia itu memboikot semua produk-produk Israel. Saya sangat setuju kalau Anda yang koar-koar mengutuk Israel, jangan pakai produk Israel. Jangan pakai itu Anda punya handphone. Iya, Anda yang punya handphone, yang pakai smartphone itu ya, buang aja di Kali Ciliwung, buang ke laut. Nggak usah dipakai. Ya. Anda yang punya smart TV, gaplokin aja pakai batu. Gaplokin pakai hak tinggi,
ya buang ke laut. Dengerin tuh ya, dengerin nih Dewi Bulan ngomong. Saya setuju kalau Indonesia memboikot produk Israel. Karena satu hal, Israel nggak butuh Indonesia. Ya, Israel tidak butuh Indonesia. Indonesia itu negara ngemiskin, negara ngeblangsak, negara ngemis. Kita nggak butuh pengemis. Kita nggak butuh ngeblangsak, negara ngeblangsak butuh. Negara yang nggak punya otak tapi cuma punya pantat. Sekarang apa yang dihasilkan Indonesia untuk dunia? Kagak ada. Pantat iya dipakai. Dipakai tuh di puncak buat alat sodomi sama alat nikah-nikahan, nikah mut'ah. Dipakai. Tapi otak nggak ada yang dipakai. Jembrot aja bunyinya, brot. Itu isi pantatmu. Several NGOs from Indonesia. Nah, I will show you. Saya akan menunjukkan kepada Anda alasan mengapa mereka membangunnya. Jadi sudah sudah direncanakan jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya mengapa ini orang-orang tertentu LSM Indonesia ini mau membangun susah payah membangun rumah sakit di Gaza ini untuk Hamas. Ini sudah ada rencananya, ya. DB, pertanyaannya, memang Indonesia udah kelebihan rumah sakit? Itu dia. Coba lihat Indonesia Orang Timur. bangsanya aja masih ngeblangsak. Makanya saya bilang, negaranya masih ngeblangsak, ada sok-sokan mau ngebantu Hamas, mau sok-sokan mau ngebantu Palestina. Urusin dulu itu pengemis pinjam 100 yang setiap hari pakai kotak. Assalamualaikum, amal jariyahnya Mbak, amal jariyahnya Mas. Pikirin dulu yang begitu. Itu lihat di Indonesia Timur, banyak yang masih kekurangan, yang pada nggak makan. Kalian urusin dulu warganya, jangan ngurusin orang lain. Makan aja masih ngutang. Gak sok-sokan mau ngebela mau bangun rumah sakit di Gaza. Alah. Bu DB, mau tanya. Kira-kira tahun 2020 ya, pada 2019 itu pas Afghanistan jatuh ke Taliban kedua kalinya, ya. Itu ngapain si Retno Marsudi ke Qatar dan ketemu dengan pimpinan Taliban? Cari pantat. Untuk apa? Fungsinya apa Taliban buat Indonesia? Apa fungsi Afghanistan buat Indonesia apa? Afghanistan nggak punya fungsi, cuma Indonesia kan sok-sokan mau cari pantat Arab, mungkin mau mencari benih baru supaya punya anak Afghanistan gitu loh, saya nggak tahu juga. Ya? Ya, benih baru ya. Dia yang mendatangi. Terus ngapain itu si Kumis ngundang pimpinan Afghanistan itu, pimpinan Taliban ke Indonesia sudah 2 kali loh. Waktu mau pilkada, ya, kemudian baru kemarin tahun yang lalu, mungkin awal tahun yang lalu datang ke sini. Mau ngapain coba? Apa sih? Merubah nama Indonesia menjadi Indonestan. Ya. Jadi tukar pikiran ya, bagaimana kan bikin kerusuhan di Afghanistan ya. Bagaimana kira-kira mengubah nama Indonesia menjadi Indonestan. Kan dulu namanya kalau nggak salah apa sih Indonesia itu sebelum nama Indonesia apa ya, saya lupa banget. Ketahuan sejarahnya goblok, sejarahnya jeblok. Nusantara ya, sekarang juga masih pakai Nusantara sih, nama kecenya justru main Nusantara.
gitu. Nah, buat ini ya Indochina, dulu dibilangnya Indochina ya, kalau nggak salah dulu dibilangnya Indochina kan ya. Hindia Belanda dulu. Hindia Belanda, terus jadi Indonesia. Ya, jadi Indonesia. Nah, ini si Charlie Chaplin ini ya, yang nggak ngetop, mau menjadikan negara Indonesia menjadi negara Indonestan. Nah, mau menjadikan Afghanistan menjadi Afganesia. Itu, jadi tukeran gitu loh. Memang aneh itu. Oh, aku iya, jadi iya. Boleh tanya, pantesannya itu beberapa tahun yang lalu, inget gak waktu itu gubernurnya Indonesia yang dimasuk penjara karena bilang dibego-begoin agama. Mungkin Chaplin takut kali semua orang tahu itu. Jadi dijeblosin ke penjara. Itu ada kaitannya nggak, Pak? Bu? Karena kalau dia menang lagi, itu koruptor habis, Bu, makin habis. Dan sumber memasukkannya itu habis. Itu aja. Itu goblok itu namanya. Ya memang. Mereka tidak pernah berpikir tentang bagaimana membuat Indonesia sejahtera. Mereka hanya retorika dalam pidato, tapi dalam kenyataannya semua diborong. Itu namanya goblok. Harusnya mensejahterakan rakyatnya, dibagi-bagi. Kamu nggak bisa hidup sendiri. Lihat Venezuela hancur. Ya. Habis ya. Oke. Ini saya mau menunjukkan, saya mau terusin ya sampai habis, ini baru sedikit ini. The reason why they build the harbor. Oke, rumah sakit tempat foto ini diambil. This picture here was taken in Oke, ini foto ini diambil tahun 2010 ketika rumah sakit sedang dibangun. Jadi dibangunnya tahun 2010 ya Pak. Jadi sekitar 13 tahun sekarang usianya ya. Dari mulai pembangunan. 2010 when the hospital was under construction. Nah, di sini nih. Di sini dia akan menjelaskan struktur di bawah rumah sakit itu ada apa. Take a look here at the area in red. Nah, itu yang merah-merah ya. They were Hamas terror outposts. Tidak mengherankan jika mereka akan menyerang Hamas setelah pos-pos terdepannya. Jadi gini, mengapa Hamas menyerangnya dari bagian rumah sakit? Karena Hamas tahu kalau Israel itu tidak akan menyerang rumah sakit. Tapi yang Israel incer adalah tunnel, terowongan bawah tanah yang dipakai sebagai basis terorismenya Hamas. Benar, ingat. Ini kita baca lagi. Hamas setelah pos-pos terdepannya. Unsurprisingly, Hamas built the hospital on top. Jadi harus membangun rumah sakit di atasnya. Sebenarnya tunnelnya itu sudah ada ya. Tunnelnya nih, Hamas pos ini sudah ada nih. Yang merah tuh ya. Itu tunnelnya ya. Yang gambarnya merah, garis-garis. Iya, jadi tunnelnya itu sudah ada. Tapi bagaimana caranya supaya tidak terdeteksi tunnel-tunnel tersebut? Dan supaya menjadi sebuah badan sosial yang tidak mungkin dihancurkan oleh Israel. Kalau nanti IDF menyerang, maka mereka akan bilang ke PBB, lihatlah itu Israel menyerang rumah sakit. Padahal mereka membuat basis itu di bawah rumah sakit itu. Nah, apakah pihak Indonesia nggak tahu soal ini? Tahu banget. Makanya mereka setuju. Membangun rumah sakit ini yang disponsori oleh LSM atau NGO-nya Indonesia. Ya, jadi pajak dari masyarakat Indonesia juga lari ke sini untuk mensupport terorisme.
Kita lanjutkan. top of their terror infrastructure. Lah kan, karena di bawahnya itu tunnelnya Hamas, tunnelnya teroris, dia harus membangun rumah sakit di atasnya. Ini adalah strategi yang dimiliki, infrastruktur yang dimiliki oleh Hamas, ide Hamas. Of Hamas had underground facilities. Jadi mereka sudah punya duluan fasilitas di bawah tanah itu, mereka sudah punya duluan. Sudah punya fasilitas bawah tanah, semuanya itu udah ada. Tinggal bagaimana cara menutupinya. Before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital, there Oke. Jadi sebelum membangun rumah sakit Indonesia, ini sudah ada infrastrukturnya. Dan ada 3 hal are yang three penting important areas to point out. yang akan The first ditunjukkan. area is the collection Pertama adalah area pengumpulan semen, area pengumpulan bahan bakar kali ya Pak Tante Batu, Nyonya ya. bahan semen, Batu bahan batu. beton. Ya, bahan-bahan bangunan ya. of Bahan-bahan cement bangunan. materials here. You can see Nah, di here sini Anda arches. bisa melihat ya. Nah, itu arc. Kalau lengkungan Ya, ya, lengkungan terowongan. Ya, ini lengkungan. Ini hanya dipakai dalam terowongan. These Nggak bakal arches are bisa. very, very unique. Ya. It's a unique structure. It's only used for underground. Nah, struktur yang begini ini hanya digunakan untuk fasilitas teror bawah tanah. Jelas ya? Yang seperti ini nih, bangunan begini nih unik yang hanya digunakan sebagai tunnel atau terowongan bawah tanah. Terror facilities for Hamas. Dan ini digunakan sebagai fasilitas terorisme Hamas. Markasnya loh, Bu. Bawah tanahnya itu Ya, markasnya. bener. Markasnya justru menjadikan bawah tanahnya rumah sakit sebagai markas Hamas. Dan pihak NGO Indonesia tahu ini markasnya Hamas ini. Tapi harus ditutupi. Bagaimana caranya supaya ditutupi? Rumah sakit. Ada juga bagian teroris, base Hamas lainnya di bawah university, sakit dong, Bu. di bawah sekolah, di bawah IDB. gereja. Harus rumah sakit. Kalau dibikin cuman klinik sunat ya Nggak digempur. bisa gempur. Ya, jadi bukan hanya rumah sakit yang mereka gunakan fasilitasnya ya. Jadi bukan hanya tunnel rumah sakit, masjid Sekolahan. mereka pakai, gereja mereka pakai. Halo, gereja, bawah tanah gereja mereka pakai juga sebagai basis terorisme. Sekolahan, bahkan University Gaza itu mereka pakai bawahnya. Tunnelnya mereka pakai. Apakah yang punya sekolah ini nggak tahu banget? Tapi karena Tahu. mereka Mendukung atau diancam, Bu Bude. Iya, either mendukung atau diancam. Sama halnya dengan gereja-gereja Ortodoks, gereja-gereja Kristen ya. Mereka tahu kok. Tapi ya itu, either mereka mendukung atau mereka diancam. Karena 55% penduduk Palestina itu mendukung Hamas. Halo. Ya, itu ditipu. Palestina yang ditipu. Benar sekali. Ya. Itu Kita udah lanjutkan ya. rencana ya, itu bunkernya di Iya. bunker dulu, nggak mungkin bikin rumah sakit dulu ya. Iya, kan sudah dijelaskan tadi. Tadi Iya. sudah dijelaskan ya. Aduh. Ya Mbak sudah dijelaskan tadi. Jadi mereka itu sudah ada tunnelnya dulu baru bikin rumah sakitnya. Jelas ya? Aduh. Kita lanjutkan. These cement arches are not needed when building hospitals. Nah, mereka banyak banget semennya. Sebenarnya semen-semen ini, bahan-bahan bangunan ini
apa ya, kebanyakan atau berlimpah-limpah yang tidak diperlukan. Kalau mereka tidak membangun, menambahkan pembangunan bawah tanah itu, mempercantik di bawah tanah itu, nggak perlu kebanyakan semen. Kita teruskan lagi. They are used to build underground city of terror. And Nah, itu dia. Mereka membangun kota bawah tanah di sana. Metro bawah tanah. Metro yang dibilang metro itu kendaraan masuk loh ya. Bukan sepeda ontel yang masuk, kendaraan masuk. underground metro of tunnels. We have watched Hamas use these arches to build. Ya, mereka menyaksikan Hamas membangun dan menggunakan fasilitas ini. Mereka membangun terowongan selama bertahun-tahun. Tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, Ya, mereka bukannya membangun rumah-rumah untuk masyarakat Gaza ya, tapi mereka membangun metro-metro di bawah tanah ini. Ya, untuk penyelundupan senjata, pencucian duit, lo kok duit dicuci gimana ini? Ya, untuk koruptor. Karena di Gaza itu 40% tuh pengguna narkoba, Bu. Iya bener. Itu nanti kita bahas lagi kapan-kapan ya. Ini dulu deh, ini dululah penipuan-penipuan paling paling tolol kalau saya bilang ya. Ini penyangkalan dari masyarakat, bukan dari masyarakat Indonesia, tapi dari pihak-pihak tertentu rumah sakit Indonesia yang ada di Indonesia ini benar-benar penyangkatan yang paling tolol yang pernah diekspos atau diketahui oleh masyarakat. Nah, ini biar tahu, karena berita seperti ini tidak ada di TV One. Ya, tidak ada di TV One. Sekarang TV Anda on. menerima TV number 2. TV on. TV 2 nih sekarang ini TV 2. TV on. TV hadrun. Ya. on, blow on. Aduh, Ya, kasihan deh. Sekarang Anda memiliki WA FM dan sang penggugat sebagai salah satu corong supaya kalian nggak goblok. Saya kasihan melihat warga Indonesia yang goblok-goblok, yang tidak mengerti, tidak tahu informasi dapatnya dari mana. Kalian gampang banget digoblokin, kalian gampang banget dikomporin, dikasih hoax mau aja. Besok-besok dikasih makan tai rasa coklat mau aja. Heran gua. he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gazas and underneath places like hospitals and mosques. Ya, tuh kan? Atasnya itu entah itu rumah sakit, entah itu masjid, entah itu fasilitas masyarakat yang lainnya. They are building underground. Ini topeng ya. Dengan kata lain, Anda ini penipuan. Ya. Penipuan. Terror infrastructures for Hamas. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Hamas used this tunnel to access their command and control complex under. Nah, itu dia. Itu dia. Markas komandonya di bawah Rumah Sakit Indonesia. Itu dia. Ini yang kita akan expose nih. Ini dia yang tidak bisa mereka hindari, sekarang diekspos. Malu. Halo Pak Pendeta Abdullah Jimmy. Apakah Anda sudah melihat ini? Apakah Anda sudah mengutuk Israel? Nanti saya akan kasih tahu firman-Nya. Apa yang akan Allah Israel lakukan kepada Anda? Ya. The hospital. This is all satellite, and of course, all these images and intelligence and more was shared with other NGOs. Nah, ini dia. Gambar ini gambar satellite ya. Kan saya udah bilang, Indonesia jangan main-main sama Israel. Indonesia sampean nggak punya teknologi seperti ini. Ini satelitnya Israel.
Bahkan satelitnya Israel itu bisa melihat kondisi di bawah tanah. Tunnel-tunnel di bawah tanah itu mereka bisa lihat. Sudah kelihatan kayak X-ray itu bumi tuh. Bu Bener Debe, nggak Tante Nyonya? Debe, kira-kira 3 minggu yang lalu ada serangan dari cyber Muslim ke situs-situs milik yang atau terafiliasi dengan Israel. Ya, memang sempat ada yang tembus segala macam ya dari hacking ya, hacking websitenya segala macam. Tapi seminggu kemudian seluruh yang mengirimkan DDS ya, istilahnya DDS ya, ke Israel itu semua dilumpuhkan, komputernya langsung rusak Bu, nggak bisa dipakai lagi, harus buang. Haleluya. Bombay lah. Yang namanya makan masih ngemis sama bapak ibunya, komputer laptop lah, PC-nya lah, langsung kayak kebakar gitu loh. Nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai lagi. Mampus lo. Puji Tuhan itu. Mampus lo, mampus kau. Metong lo, makanya jangan suka. Jangan main-main sama Iya, Israel ya. jangan main-main sama orang Israel, sama Kristen juga ya. Menghujat Tuhan Yesus. Mampus kau Tunggu ya. lo, tunggu ya. Kita lanjut ya Tante Nyonya ya. Agency to confirm what I'm showing you now. Nah, Now, agensi menunjukkan dan akan dikonfirmasi ya. Sekarang kita bicara bagaimana kita bisa melihat ini. Oke, kita lanjut. let's take a look at the hospital in 2020. You can see that the cement materials, including the arches, are no longer above the ground. Tahun 2020 itu semen-semen yang tadi di atas itu udah nggak ada lagi di atas tanah ya. It's all underneath the ground. This is a satellite image of the hospital complex taken after the massacre of 7th of October. I am going to zoom in on the area here. Okay? Across the street. Only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here, the IDF a launch pad, meaning launch rockets from here. I want to repeat it. Jadi orang-orang Hamas ini, terorisme Hamas ini meluncurkan roketnya tidak jauh dari rumah sakit. Ya, saya ulangi kembali ya. Kalau Hamas meluncurkan roketnya tidak jauh dari lokasi rumah sakit. Di halamannya Bu. Halaman rumah sakit. Iya. Ya. Dari 75 meter dari rumah sakit. Ya cuma di halamannya doang, halaman rumah sakit. Ini udah sinting ini. Orang Indonesia yang bikin-bikin rumah sakit ini udah sinting ini. Otak kok dikasih taruh di pantat. 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that. Nah, benar kan? Kata saya. Karena pemikiran Hamas, pemikiran teroris, kalau mereka meluncurkan roket dari halaman rumah sakit, Israel pasti akan menyerang ke situ. Dan kalau Israel IDF menyerang ke situ, mereka bisa teriak-teriak ke PBB. Lihat, itu IDF menyerang rumah sakit. Padahal yang diserang adalah tunnel di situ. Karena rumah sakit itu di atas tunnel. Ya mau nggak mau rumah sakitnya dibom juga. Ya orang goblok yang membangun rumah sakit di atas tunnelnya teroris. Di atas markas teroris. Hanya orang goblok yang mau membangun rumah sakit di situ. Nggak pakai otak, pakainya tai di pantat. The hospital would be damaged.
And this was part, of course, of the outpost before in 2010. This architecture of underground facility, including launch pads. Here you see layer by layer how Hamas systematically. Tante Nyonya tolong di take over sebentar, saya mau ngambil baterai. Ini kayaknya laptopnya udah mulai minim baterainya, saya mau ngambil colokan dulu. Bentar ya Tante Nyonya ya. Ya. Tante Nyonya, aku mau tanya nih. Iya, kenapa? Jadinya apa sih namanya? Ini kan ada hubungannya dengan pemilu pasti tahun depan kan? Nggak tahu, aku pikir itu si Kadrun yang dari Yemen kan jelas-jelas orang udah nggak suka. Jadinya yang ini yang lagi hot-hotnya udah dipersiapkan jadi boneka kan, yang rambutnya itu tuh. Ya, ntar kita mengarah ke situ. Ya, ntar kita mengarah Oh ke ya situ. udah simpen dulu Kita ya fokus ke sini pertanyaannya dulu. ya. Iya, kita fokus ke sini dulu deh ya. Oke, saya I'm back gitu. Oh telat ya, saya pengumumannya telat. I'm back. Saya bisa juga loh bahasa Inggris loh. Lumayan lah, lumayan. Lemezang gitu ya. Jadi inilah bagaimana strategi Hamas menyembunyikan markas mereka, yaitu membangun rumah sakit, membangun fasilitas rumah sakit di atas markas mereka. Kelihatannya brilian ya. build the Indonesian hospital to disguise its underground terror infrastructure. And we see that they use the area around the hospital as a base for terror against Israel today. Now I want to reveal evidence that Hamas steals fuel from the Indonesian hospital. Nah, ini dia nih. Ya, ini dia nih. Ayo, Tante Nyonya, silakan dibahas. Itu dengan Direktur Rumah Sakit Indonesia. Ini orang Indonesia, tidak si Tahap apa siapa itu namanya. Ya. Itu Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dia ini justru malah menjadi pemasok bahan-bahan untuk Hamas. Tinggal pindahin ke bawah, ada terutama bahan bakar ya, sama obat-obatan. Jadi kalau Hamas terluka, dilarikan ke rumah sakit ini. Itu yang benernya. Makanya di Gaza sendiri pernah diwawancarai, pernah nggak kamu ke rumah sakit Indonesia? Mereka bilang, saya nggak mau karena nggak dilayani. Mereka lebih mengutamakan Hamas, prajurit Hamas. Jadi Indonesia itu membangun sarana kesehatan untuk teroris Hamas sebenarnya. Teroris. Begitu. Bukan rumah sakit untuk membantu orang yang sakit jadi sembuh, enggak. Di bawah rumah sakit ini adalah markas besarnya Hamas. Salah satunya markas besar Hamas. No wonder ada yang komen katanya pelayanannya buruk. Berarti bukan buat mereka, buat orang khusus ya. Justru itu. Yeah. Jadi obat-obatan, Indonesia juga banyak mengirimkan obat-obatan ke situ. Obat-obatan dipakai untuk mengobati orang Hamas yang kena luka, untuk operasi, untuk apa. Itu yang kejadian. Makanya sekarang Israel sudah membuka kartunya Indonesia di mata dunia. Nyahok loh. Malu deh, disekap habis. Aduh, disekap. Aku Malu. Makanya Israel tuh sudah tahu lama hanya untuk menjaga wajah Indonesia.